Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ni'amihi fi syahri Sya'ban alladzi ja'alana minal muslimin al-kamilin wa amarna bittiba'i sabilil mu'minin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan man huwa khairum maqaman wa ahsanu nabiyya wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun rahimakumullah usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sunnih umat Sayyidina Muhammad wa farij an umat Sayyidina Muhammad warham umat Sayyidina Muhammad wa anshur wa fadl nahdada wal tadi fil alamin bihaqqi Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah rahimakumullah, tidak lama lagi insyaallah bila diberikan panjang umur kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu bulan yang sangat agung, yang sangat istimewa, yang tidak dimiliki bulan-bulan lainnya, yaitu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita akan diwajibkan melaksanakan salah satu rukun Islam, yaitu berpuasa. Di mana keistimewaannya adalah dibuka oleh Allah pintu surga dan ditutup oleh Allah pintu neraka dan dibelenggu semua syaitan. Semua amalan di dalamnya dilipat gandakan pahalanya dengan lipatan yang tidak terbatas dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang langsung mengapresiasi dengan balasan yang sempurna. Dan puncak keistimewaan dari puasa bulan Ramadan adalah memperoleh derajat takwa sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena demikian besar keistimewaan dari bulan Ramadan ini, maka pada bulan Sya'ban marilah kita lakukan persiapan yang maksimal, yang lahir dan batin dalam bentuk amal-amalan sunnah. Yang pertama adalah jamaah rahimakumullah dengan thalabul ilmi. Kenapa harus tahu ilmunya? Karena kalau kita mengerjakan sesuatu ilmu yang tidak tahu ilmunya, maka pekerjaan kita tidak ada nilainya dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Zubat karangan Ibnu Ruslan dikatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin la ya'malu amaluhu mardudatun taqbalu. Setiap orang yang mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Dasar kewajiban ini karena umat Islam menginginkan umatnya mengerjakan sesuatu berdasarkan ilmu yang diketahuinya, sehingga apa yang dikerjakan adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebab ilmu tanpa amal ibarat pohon tak berbuah, dan amal tanpa ilmu sama halnya perbuatan yang sia-sia. Apabila kita beramal dengan ilmu yang ada pada diri kita, sudah tentu tidak akan lepas dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sampai kita menjadi orang yang menyesal dan meminta dikembalikan semua di dunia ini, suatu perkara yang tidak mungkin terjadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat 12, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Allah, Tuhan kami telah melihat kebenaran di hadapan mata kami,
kami telah mendengar dengan sejelas-jelasnya akan perkara yang kami ingkari dahulu. Maka kembalikan kami ya Allah ke dunia agar kami mengerjakan perkara yang baik-baik. Sesungguhnya kami sangat telah yakin. Maka bergunakanlah waktu di dunia ini sebaik-baiknya dengan menuntut ilmu dan beramal dengannya, dan jauhilah sikap hanya berbangga-bangga dengan amalan sedang ilmunya tiada ada. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, persiapan yang kedua adalah perbanyak doa dan ibadah sunnah. Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan dalam kondisi sehat jasmani rohani, sehingga kita bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Di antara doa yang kita tiru diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Katsir, seorang ulama tabi'in, bahwa sebagian sahabat ketika datangnya Ramadan, mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai bulan Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Ada juga yang biasa kita baca, Allahumma barik lana fi sya'bana wa barik lana Ramadan wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Suatu harapan yang luar biasa, betapa mereka menilai Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, sehingga mereka tidak akan menjadikan kesempatan ini yang sia-sia. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, persiapan yang ketiga, mulai membiasakan diri dengan kebaikan. Sesuatu yang dilakukan dengan mendadak biasanya hasilnya tidak maksimal, karena manusia jadi baik tidak bisa dilakukan secara instan. Semuanya butuh proses. Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita semuanya, may yasta'iffa yu'iffuhullah wa may yatabassar yubassirhullah wa may yastaghni yughnihullah. Siapa yang melatih diri menjaga kehormatan, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Siapa yang melatih diri untuk bersabar, maka Allah akan menjadikan dia penyabar. Dan siapa yang merasa cukup, Allah akan memberikannya kecukupan. Umumnya ketika kita masuki Ramadan, ada dua amalan besar yang dirutinkan masyarakat, yaitu berpuasa di siang hari dan membaca Al-Quran atau tadarusan. Dan keduanya butuh kesabaran dari kita semuanya. Yang keempat, sidang Jumat rahimakumullah, tekad untuk menjadikan amal Ramadan sebagai kesempatan untuk berubah. Kita harus punya target Ramadan tahun ini lebih baik daripada sebelumnya, harus mengubah diri menjadi lebih baik. Allah memberikan banyak kesempatan, kemudahan bagi hambanya untuk beribadah selama bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghallaqat abwabun nar wa suffiyat asyayatin." Ketika bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah dan setan-setan dibelenggu. Pintu surga dibuka, artinya peluang besar bagi kita semuanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk diterimanya amal kita, menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka ditutup, artinya kita berharap semoga kemaksiatan yang kita lakukan segera diampuni oleh Allah dan tidak mengantarkan kita ke neraka. Setan-setan dibelenggu oleh Allah sehingga kita tidak mudah digoda oleh syaitan, akan tapi kita wajib meminta perlindungan kepada Allah dari jeleknya hawa nafsu kita. Dan sebagaimana kita di dalam kondisi yang lepas, artinya kesempatan yang terbesar bagi kita di bulan Ramadan ini adalah untuk berubah. Target Ramadan ini adalah Ramadan yang lebih berkualitas, lebih baik. Jika sebelumnya hanya membaca setengah juz, targetkan agar yang tahun ini lebih banyak dan juga yang lainnya. Demikianlah khutbah singkat ini.
Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat wal afiah, kesempatan untuk bisa berjumpa di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan amal ibadah kita, dilimpahkan rezeki kita oleh Allah, pada akhirnya nanti kita wafat dalam kondisi bertakwa kepada Allah, wafat husnul khatimah biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Alhamdulillahi rabbil alamin. Amarna bittiba'i siratihil mustaqim wa nahana an ittiba'i subuli ashabil jahim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul barrur rahim. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballaghal balaghal mubin. Wa qala 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina talaqqu anhu ad-din wa ballaghu lil muslimin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati wassalamu ala nabiyyin karim. Qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والزلازل والزنا والربا والمحن ما ظهر منها وما بطن والطاعون والأسقام والقرنة من بلد دينا إندونيسيا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.